Selamat siang Ibu, saya Bidan Desa. Di sini akan menjelaskan mengenai keluarga berencana ya Bu. Untuk apa itu KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarahan kelahiran. Untuk tujuan dari KB, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sasaran KB itu sendiri yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Dan untuk macam-macam KB itu sendiri, KB itu ada 2 ya Bu, hormonal dan non-hormonal. Untuk yang hormonalnya, yang pertama ada KB pil, itu nanti dikonsumsi setiap hari dan kalau bisa di jam yang sama. Kemudian untuk ada lagi KB suntik. Untuk KB suntik ada 2 macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Untuk selanjutnya ada KB implan atau KB susuk. Itu alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit di bagian lengan bagian dalam dan itu bertahan 3 sampai dengan 7 tahun. Itu untuk KB yang hormonal. Dan untuk KB yang non hormonal, yang pertama itu bisa dengan kondom. Itu nanti dipakai oleh suami, atau ada juga diafragma, itu hampir seperti kondom, dia bentuknya cup dari latex juga, tapi dipakai oleh ibu sendiri. Itu nanti dimasukkan ke vagina. Kemudian ada juga IUD yang dimasukkan ke vagina dan itu untuk jangka waktunya 6 tahun. Terus ada juga KB-KB alami, diantaranya senggama terputus atau biasa kita tahu itu keluarnya di luar. Jadi ketika suami sudah klimaks, sebelum ejakulasi, untuk ejakulasinya dilakukan di luar ya Bu. Oh iya, kayak biasanya kayak itu ya Bu, kayak KB mandiri dikenalnya ya Bu ya? Iya betul. Nah, untuk yang lainnya juga ada KB suhu basal, itu Ibu harus mengecek suhu setiap hari. Apabila ada peningkatan suhu, itu tandanya Ibu dalam masa subur dan sebaiknya untuk tidak melakukan hubungan. Oh iya. Nah, itu dari yang sudah saya jelaskan. Ibu mau milih KB yang mana ya Bu? Kira-kira kalau yang paling aman yang mana ya Mbak? Bu, itunya KB-nya yang paling aman, terus paling efisien, terus juga nggak ribet gitu. Secara kan punya anak kecil, jadinya kalau katanya kan kalau pil KB itu harus minum setiap jam, ya setiap harinya di jam yang sama. Kalau misalnya lupa, apakah bisa menyebabkan kebobolan? Bisa Ibu, karena KB pil itu resikonya itu lebih tinggi karena untuk pengamanannya juga bisa dikatakan minim kalau itu tidak di waktu yang sama. Jadi untuk saran saya lebih baik dengan IUD Ibu, itu tidak hormonal, tidak mempengaruhi berat badan dan biasanya lebih nyaman. Haidnya juga lebih teratur. Nggak ada pengaruh apapun berarti ya Bu ya, antara Iya. untuk suami dan istri kalau misalkan pakai IUD nggak bakalan ada pengaruh apapun. Paling untuk KB IUD saat berhubungan itu saran pemanasan dulu Ibu, karena kan itu untuk pemasangan IUD ada benang yang dipasangkan agar bisa ngecek itu tuh masih ada atau enggak. Itu kalau misalnya dia belum basah, kadang bikin nggak nyaman. Jadi pemanasan dulu gitu. Iya, mungkin IUD aja ya Bu ya, yang paling gampang, paling efisien dan paling terjangkau. Harganya gimana Bu, terjangkau tidak? Untuk IUD sendiri itu 400.000 kalau nggak salah Bu. Termasuknya sih terjangkau ya daripada pil ataupun suntik yang harus tiap bulan ada pengeluaran. Oh iya, itu aja IUD berarti. Oke, baik. Sudah saya jelaskan ya Bu, dan Ibu sudah memilih KB IUD. Untuk pemasangannya nanti dilanjutkan oleh rekan saya ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama.